Ikuti selalu informasi visual dan audiovisual melalui kanal resmi pemerintah Kota Pekanbaru, channel YouTube Info Pemko Pekanbaru. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng. Informasi aktual akan hadir di genggaman kita semua. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, telah hadir di hadapan kita adalah Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMD. Selamat datang Bapak. Bapak, Ibu tim penilai, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Wali Kota selama 15 menit. Dan nanti kita akan mendalami dalam tanya jawab. Dari penanya nanti ada dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Fatoni, Agus Fatoni, PLH Dirjen Keuangan Daerah. Kemudian dari MNC TV News, kemudian dari Kemenq dan dari LAN. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami silakan kepada Bapak Wali Kota untuk memaparkan selama 15 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di tempat ini. Semoga kehadiran kita dirahmati dan diridhoinya. Yang kami hormati Bapak PH, Kepala BPP, Bapak Dr. Eko, dan juga yang kami hormati Bapak Mateus Tan, Kepala Pusat Libang Inovasi Daerah BPP, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak tim penilai IGA. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik Pak, kami langsung saja. Lanjut ya. Gambaran umum Kota Pekanbaru berada di Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau, berada di tengah-tengah Provinsi Riau dan juga berada di jantung Pulau Sumatera dan menjadi pintu gerbang Indonesia belahan barat menuju Asia ya, dalam pintu gerbang MEA. Kemudian dengan luas 632,26 km persegi, 15 kecamatan, dan juga ada 3 kelurahan. Menjadi kota tujuan investasi yang terbaik dan juga dikelilingi oleh wilayah yang kaya sumber daya alam dan memiliki kawasan industri strategis nasional. Dan kemudian juga dukungan infrastruktur, baik untuk jalan tol, untuk accessibility maupun juga untuk energi. Lanjut. Inovasi menurut jenis. Gambaran umum inovasi Kota Pekanbaru. Pertama, untuk pelayanan publik, baik untuk G2C maupun juga G2B. Ini total inovasi 192, namun yang kami laporkan 87. Kemudian tata kelola pemerintahan G2G ini 78, dan yang kami laporkan dalam kegiatan ini 41. Kemudian inovasi lainnya ada 37, kemudian yang dilaporkan 10. Kemudian total inovasi 308, dan di dalam kegiatan ini 100, yang kami laporkan 138. Kemudian jumlah OPD dan jumlah inovasi mulai dari tahun 2019 sampai 2021 ini kelihatan bahwa baik OPD yang terlibat maupun juga hasil inovasi. 2019 7 OPD dengan 13 inovasi. Kemudian di 2020 alhamdulillah meningkat dari 7 menjadi 28 OPD dengan 60 inovasi. Kemudian di tahun 2021 ini 49 OPD itu semua yang ada di Kota Pekanbaru dengan 308. Kemudian ini juga rasio produk inovasi per OPD. Ini kira-kira di tahun 2021
ini 6,3 rata-rata inovasi di setiap OPD. Inovasi unggulan di tahun 2021 ini kami sampaikan 4 inovasi dari yang sebanyak dari yang 138. Pertama, mall pelayanan publik atau MPP. Dan yang kedua, sistem manajemen aset tanah pemerintah Kota Pekanbaru yang kami sebut dengan Smart Petaku. Kemudian yang ketiga, layanan OK masyarakat keliling yang kami singkat dengan WOMAK. Kemudian yang keempat, sistem informasi pelayanan terpadu kependudukan, si penduduk. Lanjut. Membangun budaya inovasi, mulai dari strategi, membuat regulasi tentang inovasi, penguatan kelembagaan, kemudian juga intermediasi, kemudian juga dukungan anggaran, fintech, sosialisasi dan publikasi, reward juga, kemudian dengan MOU dengan perguruan tinggi dan juga instansi vertikal. Kemudian dampak penerapan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat, ya, efektif, lebih tepat, lebih mudah, lebih produktif, lebih murah, dan lebih baik. Kemudian, lanjut. Inovasi mal pelayanan publik, MPP. Strateginya adalah pengelolaan selama masa pandemi tahun 2020 dengan 2021. Transformasi layanan dari tatap muka ke layanan online atau digital. Kemudian penyederhanaan persyaratan perizinan untuk berusaha. Kemudian menambah jenis layanan. Hasil dari kebijakan itu, pertama meningkatnya investasi di Kota Pekanbaru. Kedua, membuka lapangan kerja dan meningkatkan jumlah pelayanan per hari. Meningkatnya kecepatan layanan rata-rata selesai dalam 1 hari. Ini dari grafik investasi dapat kami gambarkan bahwa pada tahun 2018 sebelum MPP ini kita hanya investasi dengan kurang lebih 600 miliar. Kemudian di tahun 2019 MPP pertama ini kita 1,6 triliun. Kemudian di tahun 2020 di tengah pandemi Covid kita bisa mendapatkan investasi 5,2 triliun lebih. Dan ini juga proyeksi terhadap tenaga kerja yang dilayani di dalam kegiatan ini. Kemudian inovasi sistem manajemen aset tanah pemerintah Kota Pekanbaru, Smart Petaku. Ini kita buatkan inovasi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana kita dapat melakukan inventarisasi aset-aset pemerintah kota, khususnya aset tanah yang sebelumnya banyak persoalan tentang aset ini, sehingga kita membuatkan sebuah peta yang smart sehingga kita bisa dapat menginventarisir tanah aset kita dengan baik. Kemudian juga dengan sistem berbasiskan kepada digital. Kemudian juga disesuaikan dengan tata ruang, kemudian juga jaringan jalan beserta yang lain-lainnya. Hasilnya tersedianya informasi yang tepat dan akurat terkait data aset tanah. Yang kedua, tersedianya informasi peluang atau pemanfaatan aset baik oleh pemerintah kota maupun juga bekerjasama dengan dunia usaha atau pihak ketiga. Yang ketiga, terjaganya aset-aset dan minimalisir konflik lahan aset pemerintah kota. Ya. Terus, yang ketiga, inovasi layanan OK masyarakat keliling yang disingkat dengan LOMAX. Strategi pengelolaannya mengintegrasikan beberapa jenis layanan dari beberapa instansi, mulai dari kependudukan dan catatan sipil, Bapenda, pendapatan dan juga kecamatan, kepolisian, pemerintahan, dan juga pemerintah provinsi, BPJS, dan perbankan. Yang kedua, melakukan layanan keliling untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan edukasi dan sosialisasi. Hasilnya, pelayanan lebih dekat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang terakhir,
adalah inovasi sistem informasi pelayanan terpadu kependudukan yang kami singkat dengan si penduduk. Ini strateginya adalah pengelolaan, pengintegrasian seluruh layanan kependudukan dalam satu portal layanan digital web based, kemudian juga menyediakan layanan interaktif, ya, WhatsApp, dan kemudian menyediakan tracking proses layanan, bisa lacak berkas. Hasilnya layanan lebih cepat apabila berkas lengkap selesai dalam 1x24 jam, kemudian layanan lebih aman dan nyaman selama masa pandemi. Terus, pelayanan lebih cepat, mudah, produktif, serta efisien. Ini kira-kira manfaat dari si penduduk ya di dalam mall pelayanan publik ini. Kemudian juga investasi meningkat, kemudian juga inflasi juga terkendali, kemudian lebih dekat dengan masyarakat. Nah, ini kira-kira yang kami lakukan. Kemudian berkaitan dengan kewenangan, ini tentunya regulasi yang memayungi mulai dari peraturan daerah, kemudian perda inovasi daerah, kemudian juga peraturan wali kota dan peraturan terkait inovasi unggulan. Kemudian replikasi, apa yang kita lakukan ini dapat direplikasikan, dapat juga berbagi ya dengan teman-teman, dan alhamdulillah dari seluruh wilayah Nusantara, baik untuk di MPP, baik untuk perizinan maupun juga kependudukan, kita menerima kunjungan setiap hari. Ya, ini kalau dalam rata-rata tadi itu kunjungan 30 kunjungan per bulan. Kemudian juga bisa perjanjian kerjasama dengan kabupaten kota. Ini kita juga sudah lakukan. Kemudian lain-lain, baik pelayanan publik terbaik maupun juga program pemberdayaan berbasiskan rukun warga, smart rescue dan lain sebagainya. Terus, ya video singkat barangkali bisa kita ini. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru telah menetapkan visi mewujudkan Pekanbaru Smart City Madani. Kunci tercapainya visi tersebut adalah inovasi. Terdapat 4 inovasi unggulan dari 137 inovasi yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kota Pekanbaru berhasil masuk nominasi 10 besar pada IGA tahun 2021. 4 inovasi unggulan tersebut adalah Inovasi Mall Pelayanan Publik DPMP TSP Kota Pekanbaru telah mendapatkan penghargaan terbaik nasional dengan penyederhanaan prosedur serta integrasi pelayanan dari berbagai instansi baik vertikal maupun horizontal. Kemudahan layanan di MPP mampu meningkatkan jumlah investasi di Kota Pekanbaru dan telah menjadi role model bagi daerah lain yang akan mendirikan mall pelayanan publik. Smart Petaku Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah inovasi penataan aset tanah dengan aplikasi berbasis WebGIS. Informasi aset tanah pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat kapan saja hanya dalam hitungan detik. Loma, layanan OK Masyarakat Keliling Kecamatan Rumbai, merupakan layanan keliling antar kelurahan di Kecamatan Rumbai. Loma mengintegrasikan beberapa jenis layanan dari berbagai instansi, baik dari pemerintah Kota Pekanbaru, pemerintah Provinsi Riau, kepolisian, dan BUMN langsung di lokasi kecamatan. Seperti layanan PBB, SIM, SKCK, Samsat, BPJS, Bank Riau Kepri, IKTP, dan layanan administrasi kependudukan lainnya. Si Penduduk merupakan inovasi Disduk Capil Kota Pekanbaru. Layanan ini berbasis web-based, memiliki 17 jenis layanan administrasi kependudukan dalam satu portal. Dengan Si Penduduk ini dapat memproses 400 hingga 700 dokumen per hari. Nah, sekalian itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Firdaus SDMT, Bapak Wali Kota atas paparannya. Dan kita lanjutkan dengan pendalaman pertanyaan. Yang pertama kami minta dari Bapak Dr. Agus Fatoni, MSI, PLH, Dirjen Keuangan Daerah. Silakan Bapak.
Wali. Suara saya bisa didengar Pak Wali? Bisa Pak. Dengar Pak. Baik, terima kasih. Saya lihat Pekanbaru ini terus bisa mempertahankan posisi di 10 besar sehingga pada tahun ini juga bisa masuk nominasi. Amin. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah sehingga masih bisa bertahan. Ini artinya Kota Pekanbaru konsisten. Kami mau mendengar bagaimana kesulitan dalam melakukan inovasi di Kota Pekanbaru, kemudian upaya-upaya apa Pak Wali dalam mengatasi kesulitan-kesulitan itu, kemudian bagaimana penganggarannya, dan bagaimana kolaborasi dengan stakeholder yang lain, kolaborasi dengan aktor-aktor inovasi yang lain, baik yang ada di Kota Pekanbaru maupun ada yang di provinsi maupun di luar daerah. Silakan Pak Wali, terima kasih. Baik Bapak, Alhamdulillah. Misalkan untuk mall pelayanan publik, saat ini kita semua instansi vertikal yang ada di Kota Pekanbaru dan juga provinsi, pemerintah provinsi, kemudian juga BUMN, BUMD, kemudian bahkan juga asosiasi profesi, ya, dan kemudian ini semua terintegrasi di dalam dan memberikan dukungan. Kuncinya adalah bagaimana kita selalu untuk berkoordinasi dan saling memberikan masukan-masukan. Dan di dalam sarana prasarana pemerintah kota menyiapkan semua, dan teman-teman yang masuk di dalam tenan di dalam pelayanan publik itu semua dilayani dengan sarana prasarana yang disediakan dan tanpa pungut bayaran. Dan bagi kita adalah dengan kita bersama, itu berarti para teman-teman semua yang tadi ini adalah telah membantu pemerintah kota di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden bahwa bagaimana kita bisa merubah wajah birokrasi yang biasa kaku untuk memberikan image bahwa birokrasi saat ini dengan pemerintah yang melayani, kita bisa melayani seperti dunia usaha yang ada di luar. Dan sehingga dengan demikian tidak hanya di dalam kualitas pelayanan, tetapi kuantitas dan kualitas pelayanan sekaligus dapat kita tingkatkan, tentunya dengan kepuasan masyarakat dan kepada pertumbuhan ekonomi dengan adanya investasi baik skala mungkin juga investasi di dalam UMKM dari masyarakat itu sendiri. Jadi smart economy adalah konsep bagi kami mensinergikan, mengkolaborasikan ekonomi padat modal dengan ekonomi kerakyatan. Insya Allah ini berjalan dengan baik. Kesulitan hampir sama, tentu ada kesulitan, namun bagi kita kesulitan adalah sebuah tantangan, bukan membuat kita untuk mundur, tetapi justru menimbul semangat kita bagaimana kita bisa menyelesaikan tantangan yang ada di hadapan kita. Karena dengan tantangan lebih banyak, gairah kerja kita untuk menyelesaikan tantangan itu juga lebih besar. Insya Allah dan Alhamdulillah kami dengan tekad bersama, karena di dalam visi kepala daerah kami Firdaus Ayat di periode 2017-2022 kami menjadikan Pekanbaru sebagai Smart City Madani. Jadi adalah Smart City menjadi bagian dari cita-cita membangun Kota Pekanbaru. Maka Smart City akan dapat kita wujudkan bila kita berinovasi, creativity dan inovasi. Itu adalah kuncinya. Maka kami menyebutkan berhenti berinovasi atau tidak berinovasi, berhenti berinovasi itu mati sebelum mati. Inovasi adalah harga mati. Itu Pak. Cukup Pak Dirjen? Cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Pak Wali Kota atas jawaban-jawabannya yang cukup jelas. Ya, kita lanjutkan kepada Bapak Jamalun Ihsan dari NCTV. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Pak Wali Kota Pekanbaru.
Saya melihat paparan Pak Wali Kota ya sangat menarik ya. Saya ingin mendalami karena beberapa dari pagi ini saya mengikuti paparan dari para pimpinan daerah, itu kan ada dua yang hampir sama ya. Lalu judulnya sama, Mall Pelayanan Publik dan Smart City ya. Nah, saya kira saya ingin mendapatkan penjelasan ya, kekhasannya apa sih yang dimiliki oleh Pekanbaru untuk mall pelayanan publik ya. Meskipun tadi kan kalau ditunjukkan masalah misalnya bahwa dengan pelayanan ini investasi nambah dan sebagainya, tapi secara khusus apa? Yang Smart City pun karena ada kata-kata madani, nah ini apa sebenarnya yang ingin dicapai dan kekhasan apa? Saya kira ini saja dua pertanyaan yang mungkin Pak Wali Kota bisa. Terima kasih. Mall pelayanan publik adalah gagasan dan perintah dari Bapak Presiden kepada Menpan RB, dan ini diawali dengan tahun 2017 untuk angkatan pertama dan itu beberapa kota. Kemudian kami Kota Pekanbaru ini adalah di angkatan kedua 2018. Komitmennya dengan Menpan itu Februari 2018. Kemudian kami menyelesaikan programnya untuk dapat melayani sesuai dengan panduan dari Menpan RB. Itu kita diresmikan 2019. Maka tahun pertama pelayanan dengan mobil publik adalah 2019. Kemudian 2020 seperti paparan tadi. Nah, evaluasi di tahun pertama 2019 dari Menpan RB, kami mendapatkan penilaian dengan nilai A, platinum. Artinya dan juga disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Pekanbaru sebagai model ya, di dalam membangun mall pelayanan publik. Apa itu mall pelayanan publik? Ini peningkatan dari mulai dari tahap pertama bagaimana pelayanan satu pintu dari satu atap, ya kan? Zaman sebelumnya itu satu atap, kemudian satu atap ditingkatkan menjadi satu pintu, maka ada satu pintu. Bagaimana ini membuatnya lebih lagi seperti pelayanan publik di dunia usaha atau di masyarakat seperti di pasar modern. Jadi ini salah satunya adalah bagaimana mengubah image bahwa birokrasi itu yang kaku, dan kemudian dengan prinsip pemerintah yang melayani, maka kita bisa melayani seperti apa dunia usaha melayani. Sederhananya bagaimana seperti perbankan, ya di desk terdepannya melayani nasabah-nasabah. Dan kemudian dengan prinsip mall, satu urusan, apapun urusan yang berkaitan dengan perizinan dan perizinan, datang ke satu tempat itu selesai semuanya. Nah, kemudian apa saja kelebihannya? Kenapa kami bisa jadi model? Jadi pertama tadi di Pekanbaru semua instansi vertikal dan juga daerah, provinsi dan juga kota, kemudian dengan BUMN, BUMD, dan bahkan juga asosiasi ya profesi dan juga asosiasi dunia usaha bermacam, itu kita bergabung di dalamnya semua, termasuk bahkan juga keagamaan kita bergabung. Artinya kita yang terlengkap yang bisa duduk dalam satu ruangan dalam memberikan pelayanan. Maka itu, dan juga sistem yang digunakan itu berbasiskan kepada digital. Jadi semua transparan. Jadi apa yang kita lakukan dalam pelayanan semuanya transparan. Lebih cepat, lebih dekat, lebih cepat dan lebih baik. Itu kira-kira Pak keunggulannya lebih. Kemudian juga tadi pertanyaan yang kedua, apa itu Smart City? Ya kan, bagi kita di Indonesia ada program 100 kota cerdas. Tapi bagi Kota Pekanbaru, bukannya kami masuk dalam satu program 100 kota cerdas, enggak. Kami sebelum itu. 2017, setelah saya terpilih untuk periode kedua, maka visi kepala daerah adalah dari periode pertama kami memimpin Pekanbaru, itu Kota Pekanbaru masih kota besar, maka kami bermimpi untuk menjadikan Pekanbaru kota metropolitan dengan masyarakat madani. Apa ini? Cita-cita ini adalah ini mengambil kepada konstitusi. Di dalam lagu Indonesia Raya disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Itulah dia, ya kan? Metropolitan untuk badannya, masyarakat madani sebagai roh dan jiwa.
bagi bangsa dan negara itu. Setelah kami selesai di periode pertama, alhamdulillah metropolitannya tercapai dengan indikator-indikator. Kemudian kami diberi lagi kesempatan untuk melayani masyarakat Pekanbaru, maka di situ kita tingkatkan. Dari kota metropolitan, kami tingkatkan menjadi kota cerdas. Jadi cita-cita kota cerdas dengan masyarakat yang unggul, Madani itu adalah masyarakat. Label kepada masyarakat yang berkualitas. Kalau sekarang Pak Presiden mengatakan masyarakat madani. Maka ini juga tadi berawal dari konstitusi dan juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu alinea kedua itu adalah smart nation. Kemudian bagaimana cara mencapainya? Di alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka oleh sebab itu kami mengatakan itu adalah bagaimana kita menempuh agar kita bisa menjadi negara yang maju dengan masyarakat yang sejahtera. Kita harus menjadi bangsa yang cerdas. Hanya dengan bangsa yang cerdas kita bisa sukses, kita bisa sejahtera. Maka smart nation itu harus kita capai. Baru kita bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera. Dan insya Allah 2045 nanti kita akan menjadi negara maju dan juga sejahtera. Maka oleh sebab itu, cerdasnya adalah daerah otonom, yaitu kabupaten kota. Kemudian, kalau sudah kabupaten kotanya smart, maka insya Allah provinsi akan menjadi smart. Kalau provinsi 34-nya sudah smart, insya Allah Indonesia menjadi smart. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak Jamalul Insan atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Wali Kota atas jawaban-jawabannya. Kita lanjutkan kepada Ibu Natalia Tampu Bolon, SEMSC dari Kementerian Keuangan. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Terima kasih untuk presentasi Pak Wali atas capaian-capaian yang sudah digagas selama ini. Saya tertarik terkait mengenai inovasi layanan OK Masyarakat Keliling Lomak, yaitu pelayanan jemput bola kepada masyarakat terhadap beberapa jenis layanan. Nah, kalau saya boleh bertanya, barangkali saya salah. Ini yang tercakup dalam layanan ini, apakah ada beberapa pelayanan yang bisa dilakukan secara digital? Karena sekarang ini sudah masuk dalam era digital. Dan barangkali ada beberapa pelayanan dalam pelayanan Lomak ini yang bisa ditransfer menjadi pelayanan digital. Contohnya seperti mungkin pembayaran PBB, kemudian BPJS Kesehatan. Karena dengan BPJS pun saya sudah bisa memakai handphone saya untuk misalnya pindah vaskes atau apa, segala macam. Mungkin itu kurang lebih pertanyaan saya, dan bagaimana juga peran daripada Pentahelix, adakah kontribusi misalnya daripada tidak hanya ini inovasi dari pemerintah daerah, tapi apakah juga pemerintah daerah juga mencoba menggandeng misalnya dari para pelaku usaha, misalnya bisa memfasilitasi, mempermudah tempat-tempat di mana bukan untuk, tapi untuk kemudahan lah dalam lokasi atau apa, begitu juga untuk para akademisi maupun masyarakat otomatis diberikan sosialisasi agar mereka juga bisa menikmati pelayanan inovasi ini. Mungkin ini saja Pak yang bisa saya sampaikan terkait mengenai inovasi non digital, barangkali sudah bisa kita bertransformasi ke arah yang digital. Selamat Bapak, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu, ini berkaitan juga dengan pilar Smart City kami. Bagaimana kita menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang cerdas. Kemudian juga bagaimana kita, pemerintah yang cerdas, mesti mampu membangun masyarakat yang cerdas. Maka jalannya adalah smart people itu akan terbentuk, akan terbangun bila kita bersama-sama membangunnya. Tidak hanya maunya kita pemerintah,
tetapi kita bekerja sama. Nah, pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama bergerak. Maka oleh sebab itu pemberdayaan kuncinya. Pemberdayaan. Maka di dalam membangun smart people, kami membuat inovasi di dalam pelayanan. Pertama, pemberdayaan masyarakat berbasiskan rukun warga. Fokus dalam pemberdayaan itu adalah di RW, rukun warga. Apa yang kita lakukan di sana? Ada tridaya. Kita meningkatkan bagaimana kita, apa tujuannya adalah pengentasan kemiskinan, percepatan pengentasan kemiskinan di dalam wilayah kota kita secara terpadu. Maka oleh sebab itu kita lakukan dengan tridaya, kita memberikan keterampilan kepada masyarakat. Kita analisa dulu kenapa mereka miskin. Maka oleh sebab itu ada jalannya. Pertama, pemberdayaan masyarakat itu melalui peningkatan kapasitas dari masyarakat yang miskin itu sendiri, agar mereka bisa keluar dari kemiskinan. Yang kedua, ini juga di RW ada kegiatan-kegiatan untuk ekonomi kerakyatan. Bagaimana, dan kita ini juga kita bina tadi orangnya dengan pelatihan, keterampilan, kemudian dengan binaan, bakat mereka kemana. Kalau mereka bisa kita bimbing berbakat untuk menjadi entrepreneur, maka kita dorong mereka untuk ke situ. Yang kemudian kalau dia sudah punya keterampilan, kita harapkan juga bisa mengisi dan merebut peluang tentang pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kita tanamkan cinta lingkungan. Bagaimana mereka menjaga lingkungan mereka, sehingga karena lingkungannya adalah berkontribusi 40%. Kualitas lingkungan berkontribusi 40% terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, ini satu lokus di RW. Kemudian kami juga di lokus yang lain, kami di rumah ibadah. Kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui rumah ibadah. Karena masyarakat yang unggul itu, masyarakat madani itu, indikator pertamanya adalah sehat jasmani, sehat rohani. Maka oleh sebab itu, kita juga melakukan inovasi di dalam menggerakkan masyarakat berbasiskan rumah ibadah yang kami sebut dengan karena 85% beragama Islam, maka yang lebih menonjol pembinaannya adalah di rumah ibadah umat Islam, yaitu Masjid Paripurna. Dan di sini juga kami melakukan dengan tingkatan Masjid Paripurna ini adalah bagaimana kita memfungsikan masjid dengan tridaya tadi, sama juga dengan di RW. Kemudian bagaimana masjid bisa menjadi tempat kita menggerakkan masyarakat dalam sebuah kekuatan. Maka oleh sebab itu inovasi yang kita lakukan tadi, maka di dalam pelayanan Lomax ini adalah menerjemahkan dan juga mengembangkan dari konsep pemberdayaan tadi, maka terintegrasi semua. Dan aplikasi digital, ya Bu. Jadi, nah diantaranya misalkan dari kependudukan, dan masyarakat tidak perlu datang ke kantor kependudukan. Udah kita sampai keliling, oh si A ini sudah di print kartunya, nah sudah kita antarkan ke rumahnya. Nah perlu mereka datang ke kantor kependudukan. Itu kira-kira. Tetapi semua mereka bisa berkomunikasi untuk mendapat pelayanan dengan digital. Kemudian apa yang kita lakukan tadi adalah memberikan pelayanan lebih dekat. Kemudian juga tentunya ada hal yang lebih penting lagi adalah sosialisasi, edukasi dan sosialisasi sebenarnya. Bagaimana kita menjaga lingkungan menjadi lingkungan yang berkualitas. Yaitu indikatornya aman, nyaman, damai, bersih, sehat, asri, dan sejahtera. Insya Allah. Itu kira-kira Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Natalia Tampu Bolon dan Pak Wali Kota. Pertanyaan yang terakhir kami mintakan dari Pak Dr. Triwidodo Wahyutomo SHMA. Kami mintakan pertanyaan singkat Bapak dan jawaban singkat karena waktu kita sudah habis. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Saya singkat saja. Pak Firdaus, Bapak Wali Kota, terima kasih atas presentasinya. Saya ingin tahu mana strategi Bapak untuk membina OPD dan juga ASN yang ada di Kota Pekanbaru untuk bisa terus berinovasi, Bapak. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih.
Baik Bapak, ini tentu ada triknya. Pertama, semua aplikasi yang kami buat Pak, itu kami buat sendiri. Tidak ada yang bekerja sama dengan konsultan. Tidak ada yang kami beli. Semua kami lakukan itu adalah produk dari kami sendiri. Orang-orang. Apakah dari ASN kita atau PNS kita? Tidak. Kami dorong setiap OPD mempunyai tenaga ahli yang menguasai tentang IT, programmer ataupun juga perawatan program yang kami sebut dengan konsultan perorangan. Sebenarnya mereka itu adalah THL Pak, tenaga harian lepas. Nah, karena kita juga punya tenaga harian lepas dengan bayaran itu UMR, tetapi untuk yang punya keterampilan dan punya skill yang khusus ini, kami mempunyai konsultan perorangan dengan salary 2 kali UMR, antara 4 juta sampai 5 juta. Berapa kami punya? 112 orang. Di setiap OPD ada. Maka itu kami lebih murah, karena kalau kita sewa kerjasama dengan konsultan, ketergantungan kita dengan mereka nanti ini bayarannya lebih mahal, perawatannya lebih mahal. Tetapi dengan kita rangkul anak-anak tadi menjadi karyawan kita dengan sistem kerjasama per tahun seperti tadi, dan kita membuat inovasi yang sesuai dengan kita butuhkan dalam aplikasi-aplikasi, dan itu tidak perlu kita bayar mahal dan tidak perlu kita bayar maintenance mahal, karena kita punya dan kita yang mengendalikannya, dan kita yang memberikan apa yang kita mau, sehingga anak-anak tadi menerjemahkan apa yang kita butuhkan, anak-anak apa yang kita mau. Jadi kita sendiri yang mendesain dan membuatnya Pak. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wali Kota yang telah memberikan jawaban-jawaban yang jelas, dan terima kasih kepada Pak Tri Widodo Wayutomo yang telah memberikan pertanyaan. Bapak dan Ibu semua, tidak terasa waktu sudah habis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Firdaus, STMT, yang telah mempresentasikan. Paparannya cukup bagus sekali, dan kita lanjutkan paparan berikutnya, yaitu dari Kota Mojokerto. Ya, terima kasih Bapak Wali Kota. Pak, terima kasih Bapak. Kami mohon diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.